Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah sehingga masih dapat bertemu kembali untuk melanjutkan ngaji kita, yaitu membaca tafsir Al-Wasit karangan Syekh Muhammad Said Tontowi, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan memulai menafsiri lafal Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kemarin kita selesai menafsiri atau menjelaskan ta'awud atau isti'adzah, kemudian menjelaskan basmalah. Sekarang kita lanjut pada ayat yang kedua. Kalau ayat yang pertama itu bismillah, ayat yang kedua yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini perkataan musannif. Alhamdu huwa atsana'u bil lisani 'alal jamilis shatir an ikhtiyarin min ni'matin aw ghairiha. Nah, beliau menjelaskan bahwa lafal alhamdulillah ya, yaitu pujian secara lisan kepada Allah. Pujian secara lisan kepada Allah an ikhtiyarin yang tulus, artinya sebuah pujian yang kita lesankan kepada Allah dengan tulus, artinya tidak ada paksaan, tidak ada yang memaksa. Nah, kita memuji atas kehendak kita sendiri, min ni'matin aw ghairiha, karena sebuah nikmat atau yang lain. Ini lafal alhamdulillah. Rabbil alamin ay malikihim. Lafal rabbil alamin, Rabb Tuhan ya, al-alamin ay malikihim, artinya yang memiliki al-alamin. Rabbi artinya malik, Tuhan ini artinya yang memiliki. Idir rabbu masdaru rabbahu yarubbuhu idza ta'ahadahu bit tarbiyati hatta yablugha bihi syai'an fa syai'an darajatal kamal. Karena kata Rabb ini merupakan bentuk masdar dari fi'il madhi rabbahu yarubbuhu idza ta'ahadahu bit tarbiyah, jika ia mendidik seseorang hatta yablugha bihi syai'an fa syai'an darajatal kamal, sehingga secara bertahap sedikit demi sedikit meningkat menjadi sempurna. Jadi kalau kita lihat ya, dalam Al-Qur'an ada lafal Allah ya, kemudian ada juga lafal Rabbun. Nah, ini yang sering dipakai dalam Al-Quran. Ini sebenarnya menunjukkan zat yang sama, yaitu Allah ya. Akan tapi ada sifat yang sedikit berbeda. Makanya nanti akan ada namanya tauhid uluhiyah, yang ditunjukkan dengan lafal Allah. Ada tauhid rububiyah, ini yang ditunjukkan oleh lafal Rabbun. Nah, ini kaitannya agak sedikit berbeda, meskipun menunjukkan mengarah pada zat yang sama. Lafal Allah ini menunjukkan tauhid uluhiyah, yang artinya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah, yang wajib kita sembah. Karena Allah Maha Pencipta yang menciptakan semuanya, maka hanya Allah lah yang berhak kita sembah atau yang wajib kita sembah. Sedangkan kata Rabb ini kelanjutan dari tauhid uluhiyah. Rabb ini artinya merawat, menjaga, mendidik ya, melindungi dan lain-lain. Ini kata Rabb identik dengan kata tarbiyah. Namanya orang mendidik itu kan dari tidak bisa menjadi bisa, dari kurang menjadi sempurna ya, kan ini namanya mendidik. Ini lafal Rabb menunjukkan hal itu.
Nah, kalau kita kaitkan dengan manusia yang menjaga, yang merawat kita atau alam semesta lah, tidak hanya manusia ya, yang menjaga, melindungi, merawat, semuanya adalah hakikatnya adalah Allah. Dan ini syai'an fa syai'an ila darajatil kamal. Jadi sedikit demi sedikit menjadi sempurna. Nah, kita lihat sendiri manusia ini kan prosesnya sangat lama ya. Jadi manusia ini sangat berbeda dengan semisal hewan misalkan. Kita bisa melihat hewan itu misalkan apa? Misalkan kambing misalkan ya. Kita lihat kambing itu setelah lahir dengan cepat dia akan berdiri, setelah itu bisa berlari. Ini kambing. Tapi apakah manusia seperti itu? Oh, ternyata tidak. Manusia untuk bisa berdiri saja kadang membutuhkan waktu sampai 1 tahun, apalagi bisa berlari, ya kan? Dan manusia ini tahapannya apa? Lambat. Tapi manusia disebutkan adalah sebagai makhluk yang paling sempurna. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain, untuk menjadi sebuah sempurna, ini Allah mengajarkan kepada kita untuk menjadi suatu yang sempurna itu membutuhkan waktu atau membutuhkan proses. Nah, tidak instan. Nah, kalau kita sukanya instan ya seperti hewan itu. Artinya lahir sebentar saja sudah bisa berdiri, kemudian langsung bisa berlari. Tapi manusia tidak demikian. Manusia lahir itu belum bisa apa-apa, hanya bisa nangis, ya kan? Nanti untuk bisa tengkurap saja itu membutuhkan waktu kurang lebih 4 bulan, kadang-kadang 3 bulan. Habis tengkurap nanti apa istilah Jawanya itu enggel-enggel. Itu kadang sampai 7 bulan. Kemudian duduk, kemudian apa istilah anggang-anggang atau apa itu, kemudian baru latihan berdiri, baru latihan berjalan jangkah demi jangkah, kemudian kalau sudah bisa berjalan ya sedikit demi sedikit nanti baru berlari dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa untuk menuju kesempurnaan itu butuh proses yang tidak sebentar. Ini juga berlaku untuk semuanya saya kira. Artinya kalau sampai ingin sesuatu, ingin sebuah kesuksesan, itu ya butuh perjuangan, butuh usaha, dan tidak bisa instan. Tidak bisa orang ingin hafal Al-Quran 30 juz misalkan hanya dalam 1 hari misalkan, nggak bisa. Atau dalam 1 tahun misalkan, ya mungkin ada tapi jarang sekali. Ingin bisa baca kitab secara instan 30 hari bisa, mungkin ada ya program seperti itu ya, tapi bagi saya itu ya kurang itu. Namanya untuk menjadi bisa itu butuh proses yang tidak sebentar. Makanya nanti kalau kita lihat dalam kitab kecil Al-Ala itu, jadi belajar itu waktu li zamani butuh waktu. Ya meskipun tidak lama sekali tidak ya, akan tapi namanya belajar itu butuh waktu. Kita lanjutkan, wa huwa ismun min asma'illahi ta'ala wa la yutlaqu ala ghairihi illa muqayyadan. Jadi kata Rabb ini termasuk nama Allah yang hanya bagi Allah. Jadi ketika lafal Rabb, Rabbun ya, Rabbun ini dimutlakkan, artinya tidak ada yang embel-embel apa-apa, hanya kata Rabbun saja. Ini akan menuju atau mengarah kepada makna Allah. Ini kalau kata Rabbun saja. Akan tapi kalau kadang kata Rabbun ini digunakan untuk makna yang lain, artinya tidak berarti Allah, akan tapi harus dikasih mudhof ilaihnya, harus ada dimudhofkan gitu, harus dimudhofkan dengan kata yang lain. Dalam bahasa Arab semisal dikatakan fayuqalu rabbuddar wa rabbuddi'ah. Rabbuddar ini artinya pemilik rumah. Nah, ini bukan Tuhan, artinya karena ini ada dimudhofkan dengan kata ad-dar yang artinya rumah. Rabbuddar atau rabbuddi'ah, jadi pemilik barang yang hilang. Ai sahibuha wa malikuha. Rabbuddi'ah ini tidak mengarah ke Tuhan, makna ini dalam bahasa Arab ya. Meskipun ada kata Rabbun di sini, akan tapi itu
perlu dimudhofkan dengan sesuatu yang lain. Tapi ketika kata Rabbun ini dimutlakkan, artinya tidak ada embel-embel apa, tidak ada mudhof ilaihnya, nanti akan mengarah kepada Allah. Wal alamina jam'u alamin wa huwa kullu mawjudin siwallahi ta'ala. Lafal alamin ini jamak dari lafal alam. Sedangkan lafal alam sendiri itu artinya segala sesuatu yang wujud selain Allah. Nah, ini ada keunikan dari lafal alam ini. Antara mufrad dan jamaknya ini lebih luas mufradnya. Ini keunikan dalam bahasa Arab. Lafal alam ini artinya segala sesuatu selain Allah, umum, baik itu manusia, jin, gunung, pohon, batu dan lain-lain. Pokoknya semuanya yang mewujud kecuali Allah. Tapi al-alamin ini bentuk jamak dari alam. Ini justru malah lebih spesifik atau lebih khusus, yaitu hanya mengarah kepada manusia atau yang berakal. Jadi batu tidak masuk, kemudian tanah tidak masuk gitu. Jadi sesuatu yang berakal. Al-alamin. Qala Al-Qurtubi, musannaf menukil dari Imam Al-Qurtubi, wa huwa ma'khudun minal alami wal alamati li'annahu yadullu ala mujidihi. Jadi lafal al-alam, lafal alam ini diambil dari kata alamun atau tanda, wal alamah dan alamah atau tanda, li'annahu yadullu ala mujidihi, karena lafal alam ini menunjukkan kepada bahwa ada zat yang mewujudkannya atau ada zat yang menciptakan benda tadi. Wakila al-murad bil alamin ulul ilmi minal insi wal jin wal malaikah. Nah, ini seperti yang saya katakan, dikatakan bahwa maksud dari lafal alamin ini adalah orang-orang yang memiliki ilmu, baik dari bangsa manusia, bangsa jin atau bangsa malaikat. Jadi kalau lafal alamin ini lebih padahal bentuk jamak ya, biasanya bentuk jamak ini kan lebih banyak gitu ya, tapi ini tidak, ini bentuk jamak dari lafal alam yang itu lebih sedikit dari lafal mufradnya atau lebih spesifik daripada lafal mufradnya. Waqad uftutihat suratul Fatihati bihadil jumlah al-karimah alhamdulillahirabbil alamin li'annahu subhanahu awwalu kulli syai'in wa akhiru kulli syai' wa likay yu'allimana subhanahu an nabda'a kutubana wa khutabana bil hamdi was sana'i alaihi hatta nabda'a wa nahnu fi silatin billahi takfifu 'anil nufus aghsyiyataha wa tajlu 'anil qulub asda'uha. Nah, ini musannaf menjelaskan mengapa surat yang mulia ini diawali dengan pujian pada Allah, diawali dengan lafal alhamdulillahirabbil alamin. Surat Al-Fatihah ini diawali dengan lafal alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya kita hanya memuji kepada Allah, karena Allah lah zat yang maha awal dan maha akhir. Nah, ini mungkin agak sedikit membingungkan kalau dikaitkan dengan Allah ya. Kalau dalam dunia manusia ada awal, ada akhir, ya kan? Ada lahir, ada meninggal, ada bertemu, ada berpisah, ya kan? Ada awal, ada permulaan yang artinya dari tidak ada menjadi ada, permulaan. Kemudian ada akhir yang semula ada menjadi tidak ada. Nah, ini dalam dunia manusia. Tapi ini tidak berlaku untuk Allah, karena Allah maha ada. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Tidak bisa dikatakan ya seperti manusia ya, sangat berbeda. Allah memiliki sifat qadim, tanpa awal, tanpa akhir. Oleh sebab itu, untuk memahamkan kepada manusia bahwa Allah ini maha awal dan maha akhir, maksudnya tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Allah kekal, tidak rusak seperti kita manusia ya, yang semula lemah, bayi ya, kemudian menjadi kuat, pemuda, nanti dewasa semakin kuat, sempurna kekuatan kita, nanti muter lagi menjadi lemah lagi dan akan semakin lemah, semakin renta dan akan meninggal. Nah, ini manusia perputarannya kan seperti itu. Tapi kalau Allah tidak, Allah itu awal dan akhir, maha awal dan maha akhir, artinya tidak ada permulaan, tidak ada akhiran. Dan zat yang seperti inilah yang hakikatnya patut untuk kita
puji. Nah, ini menunjukkan apa namanya, zat yang seperti itulah yang berhak atau yang harus kita puji itu. Makanya diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Walikai, demikian pula walikai yu'allimana subhanah, untuk mengajarkan kepada kita an nabda'a kutubana wa khutabana bil hamdi wassana alaihi, supaya mengajarkan kepada kita supaya kita mengawali tulisan kita atau khutbah pidato kita dengan lafal alhamdulillah, hatta nabda'a wa nahnu fi silatin billah, sehingga kita bisa memulai sesuatu dengan apa ya, bukan dengan terkait atau terjalin dengan kepada Allah. Jadi artinya menunjukkan bahwa kita adalah umat yang beriman kepada Allah. Jadi kita selalu terjalin kepada Allah, dan kita ada semacam pengakuan yang tulus bahwa segala yang ada atau segala yang kita lakukan atau segala nikmat yang kita terima itu hakikatnya adalah dari Allah, supaya kita terus terjalin kepada Allah gitu. Kalau kita terus terjalin pada Allah itu apa ya, akan mengarah kepada ketentraman hati, kedamaian hati ya. Tidak sombong dan tidak bersedih, tidak terlalu bersedih gitu. Jadi akan selalu terjalin dengan Allah. Nah, kita diajarkan, dan ini menjadi kebiasaan ulama-ulama kita, dan bahkan sampai sekarang, bahkan ini wajib kalau dalam khutbah ya. Dalam khutbah itu wajib pertama kali alhamdulillah. Kalau dalam khutbah Jumat maksudnya ya, dalam khutbah kok tidak memakai alhamdulillah, nah, nanti tidak sah khutbahnya ya, sehingga menjadikan Jumatannya menjadi tidak sah juga. Nah, bahkan seperti itu dalam semua tulisan, dalam semua kitab yang ditulis oleh para ulama, bisa dicek itu pasti akan diawali dengan alhamdulillah. Jadi ini memang lafal al-fatihah, surat al-fatihah ini mengajarkan kepada kita semua untuk selalu memulai tulisan kita atau khutbah kita ya. Jadi manusia untuk dalam dunia manusia untuk ilmu atau memberikan sebuah ilmu itu kan bisa dengan tulisan, bisa dengan lisan. Nah, kedua-duanya kita diajarkan oleh Allah supaya memulainya dengan memuji kepada Allah. Karena kita bisa menulis itu hakikatnya ya atas nikmat Allah. Andai saja kita tidak dikasih nafas misalkan, atau andai saja tangan kita itu misalkan dikasih sakit oleh Allah, misalnya kita sudah nggak bisa menulis. Pidato atau ceramah juga demikian, hakikatnya itu ada nikmat yang besar dari Allah. Lisan kita masih berfungsi ya kan, organ-organ tutur kita masih berfungsi, itu kan hakikatnya adalah dari Allah. Makanya kita disuruh untuk memulai segala sesuatu dengan tetap terjalin kepada Allah, yaitu dengan melafalkan alhamdulillahirabbil alamin, supaya kita menjadi hamba yang yang bersyukur, yang tidak sombong dengan yang apa yang kita miliki, dan tidak terlalu bersedih dengan apa yang meninggalkan kita, karena semuanya hakikatnya dari Allah. Wal makna kama qala Ibnu Jarir, asyukru khalisan lillahi jalla sana'u duna sa'iri ma yu'badu min dunih wa duna kulli ma bara'a min khalqihi bima an'ama ala ibadihi minan ni'ami allati la yuhsihal adad. Maknanya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jarir. Nah, ini musannif menukil dari perkataan Ibnu Jarir atau Bari, ini maksudnya dari tafsir At-Tabari. Makna dari alhamdulillah artinya asyukru khalisan lillah, jadi bersyukur yang tulus kepada Allah. Duna sa'iri ma yu'badu min dunih, bukan kepada segala sesuatu yang disembah selain Allah. Jadi melepaskan semuanya, semua yang selain Allah. Wa duna kulli ma bara'a min khalqihi bima an'ama ala ibadihi minan ni'am allati la yusyal hadad. Jadi kita melepaskan semua rasa syukur kepada selain Allah. Jadi kita hanya mengkhususkan rasa syukur kita, pujian kita hanya kepada Allah. Mengapa? Karena
nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, allati la yuhsihal adad, yang tidak bisa terhitung. Nikmat yang diberikan kepada manusia ya itu tidak bisa dihitung. Kalau kita ingin menghitungnya pasti tidak bisa. Yang sangat sederhana adalah yang kita tidak pernah menyadarinya mungkin adalah apa? Nafas dan detak jantung. Nah, siapa yang bisa menghitung? Hanya itu saja, jangan yang ke lain-lain. Hanya itu saja, nafas dan detak jantung. Ini nikmat yang sebenarnya luar biasa dari Allah. Tapi kadang kita tidak menyadari. Nafas dan detak jantung ini unik. Organ tubuh manusia ada istirahatnya, ya kan? Tapi kalau nafas dan detak jantung tidak pernah istirahat selama kita hidup maksudnya. Tapi andai saja istirahat gitu saja, ya berarti meninggal kita. Ketika kita tidur misalkan, semua organ istirahat, tangan istirahat, mata istirahat, ya kan? Hanya dua yang tidak istirahat, yaitu detak jantung dan nafas. Kalau istirahat ya meninggal berarti kita, ya kan? Itu saja coba dihitung, sehari berapa detak jantung kita itu. Nggak akan bisa menghitung. Nafas juga demikian, tidak ada yang bisa menghitung. Ini belum nikmat-nikmat yang lain. Oleh sebab itu hakikatnya yang patut untuk dipuji, yang harus kita puji adalah Allah. Dan itu tidak ada dari yang lain kecuali Allah. Itu benar-benar dari Allah itu. Jadi ada nafas, ada detak jantung, itu dari mana itu? Ketika Allah menginginkan itu selesai ya, ajal kita datang, ya wis selesai itu. Tidak ada yang bisa mencegahnya itu. Wala yuhitu bi'adatiha ghairuhu ahad. Tidak ada yang bisa meliputi hitungannya kecuali hanya Allah. Fi tashihil alati li ta'atihi wa tamkini jawarihi ajzamil mukallafina li adai faraidihi. Karena nikmat-nikmat itu organ-organ tubuh kita ini bisa berfungsi untuk taat kepada Allah. Dan anggota tubuh kita, anggota tubuh orang mukallaf ini bisa digunakan untuk menjalankan fardu-fardunya Allah, menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Seperti puasa ini, ya kan? Kita bisa menjalankan puasa ini kan karena organ tubuh kita ini berfungsi dengan baik. Andai saja tidak, nah susah. Misalkan orang yang kena sedang penyakit itu, mah misalkan. Nah, susah untuk puasa. Jadi ada salah satu organ yang tidak berfungsi dengan baik. Nah, ini kita bisa menjalankan puasa, menjalankan ibadah fardu puasa ini ya berkat Allah itu. Ma'ama basatallahum fi dunyahum minar rizq. Di samping beserta rizki-rizki yang diberikan kepada manusia di dunia ini. Nah, ini baru tubuh saja, nikmat yang diberikan ke tubuh kita saja kita nggak bisa menghitung, belum lagi ditambah dengan rizki yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Rizki ini tidak selalu artinya uang ya, jadi jangan salah paham. Ketika dalam Al-Quran disebut rizki itu tidak selalu artinya uang. Rizki itu artinya kenikmatan dari Allah yang langsung bisa digunakan oleh manusia. Ini semisal Semisal makanan langsung ya, makanan, minuman, atau nafas, atau keamanan dan lain-lain. Ini rizki, semuanya itu adalah rizki. Hakikatnya ada rizki itu, rizki dari Allah. Wa goda hum bihi min naimil aish. Dan kenikmatan hidup yang diberikan oleh Allah kepada manusia min ghairi istihqaqin lahum alaihi, yang sebenarnya manusia itu tidak memiliki hak terhadapnya. Mengapa hakikatnya manusia ini tidak memiliki hak atau tidak menguasai kehidupannya? Ya nyatanya kalau sakit ya nggak bisa apa-apa. Manusia nggak bisa menolak penyakit, ya kan? Kemudian kematian juga, siapa yang bisa menolak kematian? Tidak ada. Itulah hakikatnya bahwa kehidupan itu, kehidupan manusia itu ya hakikatnya dari Allah. Manusia tidak memiliki hak apa-apa karena dia tidak bisa menguasainya. Ada beberapa organ tubuh kita yang kita nggak bisa menguasainya. Apa misalkan? Rambut misalkan. Kita nggak bisa menyuruh rambut untuk tidak tumbuh misalkan. Nggak bisa. Kita nggak memiliki kuasa terhadap rambut itu. Dia akan selalu tumbuh ketika masih hidup ya. Akan tumbuh. Kalau dia nggak ingin tumbuh, juga dia nggak tumbuh gitu. Artinya ketika
apa namanya, mohon maaf, misalkan ketika orang buta misalkan, itu kita suruh tumbuh juga nggak tumbuh. Jadi manusia tidak memiliki kuasa pada rambut. Nah ini rambut saja itu, apalagi kehidupan kita ini. Jadi sebenarnya pemilik kehidupan itu adalah Allah, bukan manusia. Wa ma'ama nabbahum alaihi wa da'ahum ilaihi, termasuk juga petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada manusia dan ajakan-ajakan kebaikan yang atau arahan-arahan yang diberikan kepada manusia. Minal asbab al-muaddilah ila dawamil khulud fi daril maqam fin na'im al-muqim, yaitu segala sesuatu yang bisa mengarahkan kita untuk masuk ke surga. Sederhananya begitu. Artinya dengan nikmat-nikmat yang sangat banyak itu kita bisa leluasa, ya, kita bisa bergerak dengan leluasa, kita bisa beribadah dengan baik, kita bisa menjalankan syariat dengan baik, yang akhirnya kita bisa masuk surga. Dan itu hakikatnya semuanya adalah dari Allah. Li rabbinal hamdu ala dzalika kullihi awalan wa akhiran. Ini lafal tulus dari Imam At-Tabari. Hanya kepada Allah, hanya kepada Tuhan kami segala pujian, segala atas nikmat-nikmat tersebut, baik awal maupun akhir. Jadi kalau kita mau menghayati itu memang sebenarnya ya hakikatnya kita tidak memiliki apa-apa itu. Karena ketika itu diambil kita nggak bisa apa-apa juga. Kalau kita memang berkuasa atas itu, artinya kita kan bisa sekehendak kita. Oh ternyata tidak. Nah itu berarti menunjukkan bahwa itu hakikatnya bukan milik kita, hakikatnya adalah milik Allah. Fal ayah al-karimah qad qarrarat bi sarahatin wa wuduhin thubutas sana'i al-mutlaq alladzi la yuhaddu lillahi ta'ala wa annahu laisa li ahadin ayyunazihu iyyahu li'annahu subhanahu huwa rabbul alamin. Jadi ayat ini, ayat alhamdulillahirabbil alamin ini dengan jelas menetapkan qad qarrarat bi sarahah wa wuduh, dengan tegas dan jelas memutuskan atau menetapkan bahwa pujian secara mutlak itu hanya kepada Allah, karena nikmat-nikmat yang tidak bisa terhitung dan tidak ada seorang pun yang menyamai Allah atau ayyunazihu iyyahu, jadi yang bisa kita berikan pujian seperti Allah itu enggak, tidak ada gitu. Baik itu orang tua kita, baik itu pemimpin kita, baik itu siapapun lah, itu tidak bisa disamakan dengan Allah dalam hal kita memuji atau bersyukur kepada. Nah, hanya kan kadang-kadang manusia itu kan melihatnya yang dohir, ya, tidak mau merenungi secara mendalam. Jadi kelihatannya oh yang ngasih ini adalah Pak Kepala Desa misalkan, atau yang ngasih ini adalah Pak Presiden misalkan. Hakikatnya tidak, hakikatnya itu semuanya adalah Allah. Oh ini yang merawat kita sejak kecil itu orang tua. Hakikatnya tidak, hakikatnya ya Allah. Kalau orang tua kita tidak diberi kehidupan oleh Allah, ya nggak bisa merawat kita. Artinya apa? Artinya pujian yang mutlak itu hanya milik Allah itu. Kalau sama manusia ya kita berterima kasih, iya. Akan tapi tidak seperti terima kasih kita atau tidak seperti syukur kita kepada Allah. Wa jumlatu alhamdulillah mufidah li qasril hamdi alaihi subhanahu nahwu qaulihim al-karamu fil arab. Jadi lafal, ya, jumlah atau kalam alhamdulillah ini menunjukkan makna qasr atau menunjukkan makna pengkhususan. Oleh sebab itu nanti kalau diterjemahkan biasanya segala puji hanya bagi Allah, ya kan? Bukan pujian bagi Allah, tidak, akan tapi segala puji hanya bagi Allah. Karena ini lafal alhamdulillah ini menunjukkan makna pengkhususan. Seperti lafal al-karamu fil arab, kemuliaan hanya milik orang Arab. Nah, ini perkataan Arab ya maksudnya. Kama anna al fi alhamdi lil istighraq, sebagaimana lafal al dalam lafal alhamdu itu artinya lil istighraq atau untuk menghabiskan. Jadi al istighraqil jinsi namanya itu. Jadi al yang fungsinya untuk menghabiskan jenis. Jadi semuanya itu masuk ke situ. Jadi alhamdu makanya diartikan alhamdu segala puji, semua puji, segala puji lillahi hanya bagi Allah. Ay jami'u ajnasil hamdi sabitah lillahi rabbil alamin.
Artinya bahwa segala jenis pujian itu hanyalah milik. Nah, mungkin sampai sini tafsir kita untuk lafal alhamdulillah. Ini baru alhamdulillah ya. Nanti akan diteruskan pada lafal ar-Rahman karena ini agak panjang yang dijelaskan oleh musannif mengenai lafal alhamdulillahirabbil alamin ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.